Okay guys, welcome to my channel. Let's go, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir kepada Anda semua, tentunya untuk menyampaikan sebuah materi, yaitu pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema tentang komoditas garam di Indonesia. Jika kita mengetahui bahwa komoditas garam di Indonesia merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di dunia ini, terkait dengan potensi permintaan atau bagaimana komoditas garam merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi yang sangat besar setelah padi, seperti itu. Jadi permainan tentang harga atau gimana itu juga terjadi pada komoditas garam di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa harus garam? Why the many people in the world need the salt? Why? Mengapa harus garam gitu? Jadi karena memang garam ini selain kebutuhan pokok juga memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebabnya, sebelum kita melanjutkan kepada materi tentang permintaan, tentang potensi kebijakan pemerintah, saya akan memberikan tentang video tentang garam, tentunya keunikan tentang garam, baik itu dari kristalnya atau kandungannya dalam komoditas garam. Oleh sebab itu, berikut video. Tahukah kamu, meskipun air laut rasanya asin, di dalamnya tidak hanya terkandung garam, tetapi juga terdapat senyawa-senyawa lainnya seperti besi 3 oksida, kalsium karbonat, kalsium sulfat, magnesium klorida, natrium bromida, kalium klorida, serta banyak senyawa-senyawa lainnya maupun zat-zat tak terlarut. Untuk membuat garam industri dengan kadar NaCl yang tinggi dan sesuai SNI, maka senyawa-senyawa lainnya harus dipisahkan dengan cara diendapkan pada tingkat kepekatan tertentu yang diukur dalam derajat Bohm. Proses kerja untuk menghasilkan garam industri adalah sebagai berikut. 1. Menguapkan air laut dengan panas matahari di dalam peta kulir sampai mencapai 23 derajat Bohm. 2. Simpan air tadi ke dalam bunker air tua. 3. Setelah stok di air bunker mencapai 25 derajat Bohm, masukkan ke dalam meja produksi atau meja kristalisasi. Biarkan menguap hingga kepekatannya mencapai 28 derajat Bohm dan mengkristal. Garam industri siap dipanen dan sisa air tua dipindahkan ke bunker air bittern. Dipersembahkan oleh... Bagaimana tentang videonya yang sudah saya berikan kepada Anda? Saya kira teman-teman sudah memahami ya tentang komoditas garam secara umum, baik itu kandungannya, terus proses penggaramannya itu seperti apa. Saya kira teman-teman udah cukup paham tentang video tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komoditas garam, baik itu dari segi potensi, kondisi exciting saat ini, dan juga regulasi ataupun kebijakan pemerintah terkait komoditas garam di Indonesia. Jadi oleh karena itu saya tekankan kepada teman-teman untuk jangan tinggalkan video ini sampai selesai, karena video ini sangat bermanfaat tentunya kepada teman-teman, akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari segi komoditas garam di Indonesia. Untuk videonya seperti berikut ini. Garam merupakan salah satu dari 9 jenis kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena garam bukan hanya sebagai komoditas strategis saja, akan tapi garam juga merupakan komoditas politik. Karena mengapa harus dikatakan politik? Karena dengan kebutuhan pokok utamanya pada garam menyangkut kepentingan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Komoditas garam, jika kita lihat dari segi potensinya, bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk meningkatkan tingkat produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena kenapa? Karena jika kita lihat dari berdasarkan data, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan pada tahun 2018, Indonesia memiliki luas lahan garam potensial sebesar 37,4 ribu hektar. Dan di tahun 2018 akhir, lahan produktif yang digunakan itu sebesar 74,6%. Artinya
bahwa masih terdapat 25,4% lahan potensial penggaraman lainnya yang belum dimanfaatkan, sehingga masih terdapat peluang untuk melakukan ekstensifikasi lahan garam dalam negeri. Jika kita lihat dari kebutuhan pokok, kebutuhan akan garam itu bahwa sekitar 1,6 sampai 1,9 juta dipenuhi dari impor. Artinya bahwa kebutuhan garam di Indonesia itu sangat kurang. Bahwa kita lihat bahwa kebutuhan garam pada tahun 2017 itu meningkat menjadi 3,9 juta ton. Artinya bahwa di sini kebutuhan garam di Indonesia, jika kita iringi dengan luas areal, luas lahan penggaraman itu yang sangat banyak, itu tidak seimbang. Oleh karenanya ini sangat berpotensi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Jika kita kaitkan dengan pandemi COVID-19, bahwa apalagi kalau kita kaitkan juga dengan kebutuhan pokok pada bulan puasa atau Idul Fitri, kebutuhan akan garam ini sangatlah meningkat, di mana masyarakat Indonesia dituntut kebutuhan perharinya dan juga kebutuhan garam di kegiatan ekonomi tidak yang mungkin kita juga merasakan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia ini hampir mau rusak seperti itu. Jadi ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk terus meningkatkan tingkat produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan pokok di Indonesia. Bahkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita ini masih belum membuka yang namanya lockdown, hanya social distancing seperti itu. Bahkan jika kita kaitkan dengan potensinya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspor garam ke luar negeri. Jadi bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, akan tapi juga memenuhi kebutuhan luar negeri seperti itu. Bagaimana cara Indonesia meningkatkan produktivitasnya pada saat pandemi COVID-19 ini? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa masih terdapat 25,4% lahan yang sangat berpotensi untuk meningkatkan produktivitasnya Indonesia. Jadi yang terpakai lahan potensial itu sebesar 74,6%. Sisanya masih belum dipakai. Artinya di sini sangat berpotensi jika kita lihat bahwa kebutuhan pokok pada saat pandemi COVID-19 ini, jika kita iringi dengan luas lahan Indonesia, itu sangatlah pantas. Apalagi kalau lahan potensial yang belum terpakai itu cukup besar seperti itu. Jadi ini menjadi potensi besar jika kita melihat luas areal dan juga kebutuhan pokok masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan garam nasional pada umumnya. Terkait dengan kebijakan pemerintah di Indonesia terkait dengan komoditas garam, bahwa sesuai dengan apa yang saya sudah membaca dari beberapa referensi yang saya baca, bahwa di situ terdapat berbagai regulasi atau kebijakan mengenai komoditas garam di Indonesia ini. Salah satunya yang pertama yaitu pembentukan Badan Penyangga Garam untuk mengawasi produksi dan distribusi garam. Dalam pembentukan lembaga BPG ini atau Badan Penyangga Garam ini oleh pemerintah untuk memprediksi kuota garam impor yang dibutuhkan sebelum waktu impor. Artinya di sini terdapat kepastian dari segi harga dan kuantitas garam baik bagi petambak garam maupun importir seperti itu. Yang kedua, regulasi dan juga kebijakan mengenai komoditas garam itu optimalisasi kinerja kelompok kerja penggaraman atau Pokja penggaraman. Dalam Pokja tersebut bahwa terbentuk suatu aturan dan payung hukum yang ditetapkan oleh menteri yang berisi ikatan dan tugas pokok fungsi masing-masing agar dapat melakukan sinergitas
antar lembaga untuk penanggulangan gangguan kekurangan yodium atau yang kita sebut dengan GAKI yang dapat kita atasi bersama, seperti itu. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan koperasi sebagai badan penyangga garam. Program revitalisasi yang dibentuk oleh pemerintah terkait koperasi yang terkait erat dengan pembangunan di bidang industri yang tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat mengacu kepada pilar utama yaitu komitmen pemerintah dalam mengembangkan usaha skala mikro dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, seperti itu. Jadi di sini bahwa kita ketahui bersama terkait regulasi dan juga kebijakan mengenai komoditas garam di sini umumnya yaitu untuk meningkatkan tingkat perekonomian Indonesia, baik itu dari segi harga maupun kuantitas garam. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang pertama bahwa dengan adanya BPG, salah satu kebijakan yang diambil pemerintah yaitu memprediksi kuota garam impor sebelum waktu impor. Artinya ketika kita saat panen kita tidak membutuhkan impor lagi. Jadi dibentuk badan penyangga garam agar dari segi harga maupun kuantitas garam ini itu sangat terdapat kepastian, seperti itu. Jadi utamanya dalam kebijakan regulasi mengenai komoditas garam di Indonesia umumnya yaitu untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Indonesia, baik bagi para konsumen, para masyarakat umumnya dan juga para petambak garam, seperti itu, baik itu dari segi harga maupun dari segi kuantitas. Baik dalam perekonomian bisa dengan penguatan kelembagaan koperasi seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu dalam badan penyangga garam, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu dari permintaan saat pandemi maupun dari potensinya yang sangat besar di Indonesia dan juga kebijakan pemerintah terkait dengan komoditas garam itu sampai sekarang masih menimbulkan masalah, baik itu dari segi produksinya, warna garam yang sangat kotor, garam yang masih basah, dan juga kadar NaCl yang masih belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh garam industri. Hal itu masih kita temui ketika kita berada di lapangan. Lalu solusi dari apa jurnal yang saya baca itu bahwa solusi yang paling tepat adalah peranan pemerintah dalam memberikan bantuan teknologi yang sangat canggih dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini karena dalam penggaraman yang paling berpengaruh warna dari garam yang masih basah itu karena di situ para petani garam masih menggunakan cara-cara tradisional seperti itu, sehingga garam sampai saat ini masih belum dikehendaki oleh garam industri pada umumnya, sehingga pemerintah melakukan impor garam yang sangat berkualitas dari luar negeri. Oleh karenanya solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini yaitu terdapat peranan pemerintah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemberian teknologi, pemberian modal. Tapi pemberian modal ini sudah masuk ke dalam kalangan kegiatan regulasi atau kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah, baik itu dari badan penyangga garam yang menyelesaikan masalah kualitas harga sehingga tidak merugikan bagi petani garam dan juga konsumennya, seperti itu. Jadi utamanya harus terdapat peranan pemerintah, seperti itu.